Halo guys, kembali lagi bersama dengan Dr. Royman Simanjuntak di Royman BTKV Channel. Pada video ini saya akan membahas tentang aneurisma aorta dan diseksi aorta. Penasaran kan apa itu? Ayo kita bahas. Jadi kenapa saya mau membahas topik ini? Karena beberapa minggu yang lalu ada pasien laki-laki berumur 65 tahun datang dengan keluhan jalan sempoyongan sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Keluhan lain yang dirasakan oleh pasiennya adalah lemas dan kelemahan pada sisi kanan. Pasien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol. Pada pemeriksaan fisik, pasien didapatkan deviasi trakea ke sisi kanan dan kekuatan otot anggota gerak pada sisi kanan yang menurun. Pasien kemudian terdiagnosa stroke iskemik dan dilakukan pemeriksaan DSA digital subtraction angiography. DSA itu apa ya, Dok? DSA yaitu pemeriksaan untuk melihat permukaan dalam pembuluh darah. Jadi lewat DSA ini kita bisa melihat jika ada kelainan pembuluh darah. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya gambaran aneurisma aorta yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Pada pemeriksaan laboratorium terdapat dislipidemia yaitu kadar lemak dalam darah yang meningkat. Pada pemeriksaan ronsen diduga adanya aneurisma aorta dengan kalsifikasi pada dindingnya. Pada CT angiografi atau pemeriksaan kondisi pembuluh darah terdapat aterosklerosis atau penumpukan lemak, aorta abdominalis dan cabang-cabangnya, tanpa stenosis atau penyempitan signifikan. Pada CT toraks terdapat adanya aneurisma aorta pada daerah arkus aorta dengan adanya trombus atau gumpalan darah, sehingga pada pasien ini terdiagnosa aneurisma aorta torakalis. Mungkin kalian bertanya-tanya, aneurisma itu apa sih, Dok? Nah, aneurisma aorta adalah pelebaran tidak normal dari aorta yang merupakan pembuluh darah utama. Diameter arteri minimal 50% lebih besar dari ukuran normal pembuluh darah. Nah, ukuran normalnya kira-kira sekitar 2-4 cm. Ditemukan bahwa 5 atau 10 orang dari 100.000 orang memiliki aneurisma aorta torakalis, yaitu aneurisma yang terjadi di sepanjang aorta di bagian dada. Juga ditemukan 4%-8% laki-laki umur 65-80 tahun memiliki aneurisma aorta abdominalis, yaitu aneurisma yang terjadi di sepanjang aorta di bagian perut, di mana laki-laki 6 kali lebih sering mengalami dibandingkan wanita. Karena itu sangat penting untuk kita memahami penyakit ini agar bisa mencegah dan deteksi dini pada diri sendiri dan orang tersayang di sekitar kita. Kalau penyebabnya apa sih, Dok? Penyebabnya dapat berupa kelainan genetik, proses degeneratif, penumpukan lemak di pembuluh darah, proses inflamasi pada aorta, infeksi, dan trauma. Tetapi penyebab yang tersering adalah proses degeneratif, kelainan genetik, dan proses inflamasi. Jadi ada klasifikasi untuk mengelompokkan aneurisma aorta torakalis berdasarkan tempatnya, yaitu aneurisma aorta ascendens, aneurisma arkus aorta, aneurisma aorta descendens, dan aneurisma thoracoabdominal. Aneurisma aorta thoracoabdominal bisa dibagi menurut tingkat keterlibatan aorta yang disebut klasifikasi Crawford. Dapat menjadi tipe 1, 2, 3, 4, dan 5. Gejala aneurisma aorta pada aneurisma aorta yang belum pecah seringkali asimptomatik. Jika terdapat gejala, maka bisa muncul sebagai gejala ringan seperti nyeri perut, nyeri punggung kronis. Pada aneurisma aorta yang cukup besar, dapat menyebabkan nyeri dada atau punggung dan dapat menyebabkan gejala batuk, suara serak, atau sesak karena terdapat penekanan pada saluran nafas. Ketika aneurisma aorta pecah, dapat ditemukan nyeri dada mendadak yang parah dan seperti disayat yang menjalar ke leher, rahang, dan punggung pada aneurisma aorta torakal. Penderita juga dapat memiliki kesulitan bernafas tiba-tiba, mengalami penurunan kesadaran dan kelemahan sisi tubuh.
Pada aneurisma aorta abdominal, dapat terjadi nyeri mendadak pada pertengahan perut yang menjalar ke buah zakar, dapat terjadi shock, dan terdapat seperti benjolan di perut yang berdenyut. Jika terdapat gejala seperti itu, penderita harus segera ke dokter, akan dapat segera diperiksa untuk mencari tahu penyebabnya dan dapat ditangani segera. Pemeriksaan lanjut yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium atau pencitraan seperti USG, X-ray, CT scan dengan kontras, MRI, transesophageal echocardiografi, dan aortografi. Pemeriksaan genetik ataupun histologis dapat membantu menegakkan diagnosis walaupun jarang dilakukan. Untuk tata laksana aneurisma aorta bisa dilakukan tindakan pembedahan. Waktu optimal untuk perbaikan bedah aneurisma aorta thoracalis masih agak tidak pasti mengingat data yang terbatas tentang riwayat alaminya. Untuk sebagian besar aneurisma aorta thoracalis ascendens, pembedahan diindikasikan pada diameter 5,5 cm. Tapi di antara mereka dengan peningkatan resiko operasi, misalnya orang tua atau orang-orang dengan komorbiditas, kami biasanya akan menaikkan ambang batas menjadi 6 cm atau lebih sebelum rekomendasi operasi. Sebaliknya, di antara pasien yang memiliki peningkatan resiko diseksi atau ruptur aorta, misalnya sindrom Marfan atau katup aorta bicuspid, sering direkomendasikan untuk perbaikan aorta ascendens ketika aneurisma hanya mencapai 5 cm pada kasus tertentu. Mereka yang beresiko sangat tinggi, bahkan diameter yang lebih kecil. Selain itu, ketika pasien dengan katup bicuspid memerlukan operasi pergantian katup aorta, direkomendasikan pergantian profilaksis dari aorta ascendens jika diameternya 4 cm atau lebih besar, mengingat bahwa pasien tersebut akan tetap beresiko tinggi untuk diseksi aorta berikutnya. Untuk sebagian besar aneurisma aorta thoracalis descendens direkomendasikan pembedahan pada diameter aorta 6 cm. Thoracic endovascular aortic repair atau TEVAR adalah pendekatan pilihan untuk pengobatan keadaan patologis aorta toraks, terutama pada kasus aneurisma aorta thoracalis. Indikasi untuk aneurisma aorta adalah ukuran diameter aorta lebih besar dari 6 sampai 6,5 cm sebagai ambang di mana resiko perbaikan sebanding dengan resiko pecah. Beberapa pedoman untuk menyarankan bahwa perbaikan sesuai dengan aneurisma sekecil 5,5 cm, aneurisma sakular lebih besar dari 2 cm, atau aneurisma sakular yang terkait dengan total diameter aorta lebih besar dari 5 cm. Aneurisma simptomatik dan aneurisma yang berhubungan dengan laju pertumbuhan yang cepat lebih dari 1 cm per tahun dianggap meningkatkan risiko ruptur dan juga harus diperbaiki. Pada kasus aneurisma thoracoabdominal, pengobatannya seringkali terbatas karena keterlibatan arteri visceral. Kesediaan alat untuk perawatan endovaskuler pada segmen ini sedang dalam pencobaan atau hanya bersiap pada institusi tertentu. Alternatif tindakan yang dapat dilakukan adalah perbaikan secara hibrid di mana melibatkan debranching aorta terbuka awal diikuti dengan penempatan stent graft dengan keterlibatan segmen aorta visceral. Nah, tapi ada juga sih penyakit yang gejalanya bisa mirip dengan aneurisma aorta, yaitu diseksi aorta. Apa sih perbedaannya dengan aneurisma aorta? Sekarang saya akan membahas mengenai diseksi aorta. Apa sih perbedaannya dengan aneurisma aorta? Pada pasien dengan diseksi aorta akut memiliki resiko komplikasi dan kematian yang diseksi aorta sendiri merupakan salah satu kondisi kegawat. Diseksi aorta terjadi 2 kali lebih sering pada penyebab dari diseksi aorta bisa dari gaya hidup. Gejala yang perlu kalian perhatikan yang biasa dialami oleh diseksi aorta adalah